Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi enggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu bid'ah ya tetap bid'ah sekarang. Enggak bisa jadi hasanah. Nabi enggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan yang belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika orang berbuat bid'ah, kita nggak langsung mengatakan orang itu sesat. Tidak. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Enggak, kita nggak menuduh orangnya. Kan orang mengatakan ini ustaz suka menyesatkan. Lalu saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan ini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Kita hanya menyampaikan. Ketika orang itu bersikeras beda, ya betul dia sesat. Dia udah tahu nih penjelasan dalil, dia tahu hadis Nabi, tetap dia nggak mau. Dia tahu dalilnya, dia tolak dengan perbuatannya. Makanya kata Allah apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu yahdil qawmal fasiqin. Tatkala mereka sudah sesat, berpaling, kami biarkan dia sesat. Allah nggak akan tunjuki orang-orang yang fasik. Ini firman Allah. Ini semuanya dalil. Yang saya bawakan dalil, bukan pendapat saya, bukan dalil. Kalau mau pendapat banyak ini, saya bisa bawakan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Imam Syatibi. Bagaimana mudaratnya bid'ah itu bukan satu, puluhan. Bahayanya bid'ah itu puluhan. Di antaranya menuduh Nabi apa? Khianat. Seperti perkataan siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam ini ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Masyhur. Yang paling lengkap itu yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Imam Syatibi mengatakan, kata Imam Syatibi, dia menukil perkataan Imam Malik. Ini perkataannya Imam Malik, dimasukkan dalam kitab Al-I'tisam. Kata Imam Malik ini, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dinan." Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu perbuatan bid'ah di dalam agama Islam ini, maka dia yang Nabi nggak adakan, yang dia anggap baik, manibtar bil Islam bid'ah dan yarah hasanatan. Barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam, yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik, istilah bid'ah hasanah, maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Paham sampai sini?
mengadakan bid'ah yang dianggap oleh dia itu bid'ah hasanah, dia telah menuduh Nabi apa? Khianat. Karena Nabi sudah sampaikan semua agama ini, berarti menurut dia yang mengadakan bid'ah hasanah ada perbuatan yang Nabi belum sampaikan kepada umat. Ini saya adakan, ini yang Nabi belum sampaikan ini. Padahal Nabi sudah menyampaikan semua yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Kok tiba-tiba orang berbuat perbuatan yang dianggap baik? Ketika orang berbuat beda, dia niatkan perbuatan itu ibadah atau bukan? Ibadah, dia ingin dapat ganjaran, ingin berkata, tapi nggak contohkan, berarti perbuatan ini bid'ah dolal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Pakde kawula Ki Haji Haisil Ma'ali, guru kawula Ki Haji Faruk Hussein, sedanten para kiai ingkang kula hormati. Seperti yang dikatakan moderator, saya ini orang yang pantangan datang di acara-acara gini. Tapi saya tetap santri, ketika diajak Gus Zufur ya datang. Begini ya, ini langsung saja. Kalau MBC Sedan menginginkan kemandirian, kata Gus Kamil tadi itu tidak mungkin, karena kita pasti secara politik harus koalisi dengan Pak Jokowi. Secara ekonomi tadi sudah jelas, NU itu biasa proposal, tadi beliau juga bilang sudahlah kalau mau proposal bilang saja. Artinya kita sebenarnya tidak pernah mandiri dalam hal politik maupun dalam hal ekonomi. Tapi orang menghayal itu boleh, ingin mandiri, ingin keren itu boleh. Tapi saya sesuai disiplin saya begini, saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Bapak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU? Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif, dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohab dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimun. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau menuliskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan, wajar asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar benar. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dolalah, kok dia bilang dua. Diredaksikan jaroah, kira-kira makna sedannya yang lama atau bukan? Kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhoi Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan nyalahkan. Saya tadi melihat isna aswa malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal, kenapa ada kalimat itu?
tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Said Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya tuh gerutu, ini orang kok main kulhu terus ya. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, di annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah. Maka fa'ana uhibbuha. Saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus. Karena sekali baca ida samsu kuirat mesti kepunting gitu. Tapi artinya itu disab kita alimin minhu tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya nggak bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan pasti kalah. Redaksinya itu Jaro'ah itu wani pakai hamzah. Kedua, saya ingin cerita dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi sorong mukminah. Nah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan mata panah. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yufar lagu makot salab bihadil kalimat. Ini kita karena tahlilan nampaknya juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun siyakunu bihal kafiru musliman menjadi kalimatun yakunul mu'minu bihal kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabit sahabat ahli sunnah. Sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak syiah itu ahli sunnah. Hanya itu aja perbandingannya. Kalau ikramu sahabat ya ahli sunnah, kalau sabit sahabat ya syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil. Sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang kira-kira mungkin Gus Zofur dan kawan-kawan apa Nusantara. Nah nanti ini bagiannya Gus Zofur, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.